Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, manusia yang diutus sebagai pembawa berita gembira sekaligus peringatan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman, sekarang ini kita berada di zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai dalam berperilaku. Perilaku manusia yang suka memamerkan kekayaan yang marak terjadi saat ini. Salah satu contohnya adalah crazy rich. Crazy rich adalah istilah yang populer untuk sebutan orang kaya. Tidak heran jika mereka membuang uang ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk membeli barang yang mereka sukai dan sedikit sekali kebermanfaatannya. Bahkan ada nih teman-teman berita yang sempat viral di tahun 2019. Salah satu dari mereka menghabiskan uang 30 juta untuk belanja mingguan kehidupan pribadinya. Astagfirullahalazim. Semoga kita dilindungi Allah dari sifat hidup bermegah-megahan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Allah mengungkapkan bahwa manusia sibuk bermegah-megahan dengan harta kekayaan dan melalaikan sedekah. Dia menyadari kesalahan jika maut sudah menjemputnya. Dengan banyak diberitakan kekayaan mereka di media sosial dan televisi, sehingga banyak orang beranggapan bahwa kekayaan merupakan salah satu hal yang membanggakan. Padahal kekayaan itu nantinya akan Allah perhitungkan. Semoga kita semua dapat menggunakan harta kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, ternyata jauh sebelum istilah crazy rich populer, pada zaman kekhalifahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sahabat Rasulullah yang sudah crazy rich. Tetapi mereka no crazy. Mereka tidak pernah memamerkan kekayaan mereka, tetapi menggunakan uang mereka untuk kebaikan umat. Masya Allah, merekalah patut kita jadikan contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini Bu Nuria akan menceritakan dua sahabat Rasulullah yang crazy rich pada zaman kekhalifahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus saksikan ya teman-teman. Sahabat yang pertama adalah Utsman bin Affan yang kekayaannya abadi hingga saat ini, berupa perkebunan kurma yang sangat luas dan rekening di bank yang masih aktif. Rekening tersebut dialokasikan untuk membangun sebuah hotel bintang 5 dan menghasilkan hingga 150 miliar per tahun. Masya Allah. Meski hidup bergelimang harta, sahabat Utsman bin Affan hidup dengan sederhana, tidak pernah sombong, apalagi memamerkan kekayaannya.
Utsman bin Affan yakin harta yang dimilikinya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawanan Utsman adalah beliau tidak segan mengeluarkan harta kekayaannya untuk kebaikan umat Islam. Ketika bencana kekeringan terjadi di kota Madinah, kaum muslimin terpaksa menggunakan sumur Raumah sebagai sumber air satu-satunya. Sayangnya, sumur Raumah itu dimiliki oleh seorang Yahudi tua yang sangat serakah. Ketika mengambil air tersebut, kaum muslimin harus membayarnya. Melihat kejadian ini, Utsman pun langsung menemui orang Yahudi tersebut dan membeli sumur Raumah dengan harga 20 dirham, harga yang sangat mahal. Masya Allah ya teman-teman, kedermawanan Utsman, beliau langsung menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, beliau orang yang paling kaya dan dermawan. Tetapi Abdurrahman bin Auf merasa sedih teman-teman dengan kekayaan yang beliau miliki. Kok bisa ya? Ternyata Rasulullah pernah bercerita kepada Abdurrahman bin Auf kalau beliau akan masuk surga paling akhir karena harta yang beliau miliki. Sebab orang yang paling kaya akan lama dihisapnya. Pada suatu hari di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf menjual semua barang-barangnya dan membeli kurma-kurma yang hampir busuk yang ditinggalkan oleh para sahabat setelah perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf berpikir dengan membeli kurma-kurma busuk, dia akan menjadi miskin dan dapat masuk surga paling pertama. Namun, subhanallah, rencana Allah itu memang indah dan sangat baik. Tiba-tiba datanglah utusan dari kota Yaman untuk membeli kurma-kurma busuk tersebut. Ternyata di Yaman sedang terjangkit penyakit menular dan obatnya adalah kurma busuk. Raja Yaman pun membeli kurma itu dengan harga 10 kali lipat. Masya Allah ya teman-teman, Abdurrahman bin Auf bukan menjadi miskin atau bangkrut, malah makin kaya karena kedermawanannya. Masya Allah. Dari dua sahabat Rasulullah yang Bu Guru sampaikan, mengajarkan kita untuk selalu bersedekah. Nah, sebagai umat muslim, kita harus kaya agar dapat bersedekah. Seperti hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, teman-teman jangan ragu untuk bersedekah apa yang kita punya. Baik itu sedekah ilmu, kita mengajarkan teman-teman kita untuk selalu bersyukur. Dan ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita tidak sungkan untuk segera bersedekah. Karena dengan sedekah itulah sesungguhnya harta yang kita miliki. Manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jadikan momen yang tidak terlupakan dengan memberikan sedekah terbaik. Karena di bulan Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Yuk manfaatkan akhir-akhir Ramadan ini untuk bersedekah. Demikian sepenggal cerita dari Bu Nuriyah. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu berbuat baik dan dapat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.
Sekian dari Bu Nuriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.